Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 27. Cerita dimulai di sebuah restoran China Horae. Terlihat MC kita yang tengah lahap menyantap hidangan restoran. Jeon Myo dan anak kecil kurus yang melihat MC kita makan berpikir dalam hatinya. Meski sudah berkali-kali lihat, aku masih risih dengan cara makannya. Gumam Jeon Myo. Dia benar-benar banyak makan, pikir anak kecil kurus dalam hatinya. MC kita yang melihat mereka berdua diam saja berkata, "Kenapa kalian belum makan? Aku baru tahu ada tempat makan seenak ini di dekat Kastil Naga Langit." Lidahku terasa meleleh. "Aku sudah agak kenyang," ujar Jeon Myo yang tersenyum canggung. "Kau sudah kuberi tahu untuk makan lebih banyak. Anak muda sepertimu harus lebih berotot, tidak boleh kurus," pungkas MC kita kepada Jeon Myo. Kemudian MC kita berkata kepada anak kecil kurus, "Kau juga, masa usia 14 tahun masih sekurus itu? Anak-anakku pasti akan menganggapmu adik ketika seusiamu." "Bisa jangan campuri urusanku," saut anak kecil kurus. Mendengar hal itu MC kita kemudian menelan makanan yang dikunyahnya. Dan kemudian berkata, "Makan," pinta MC kita menyodorkan semangkok daging ayam. "Aku tidak mau," saut anak kecil kurus. Dengan masih menyodorkan semangkok daging ayam MC kita berkata, "Makan, jujur saja aku mengambil resiko karena melihat badanmu yang krempeng." "Apa kau mengejekku?" saut lagi anak kecil kurus. "Aku bertanggung jawab sebagai orang dewasa di antara kita, kesannya jadi seperti aku yang tak memberimu makan dengan baik. Aku langsung memikirkan anak-anakku bisa makan seenak ini atau tidak setelah makan ini. Bukankah orang tuamu juga pasti sama? Makanlah tanpa ragu," pungkas MC kita. Mendengar hal itu Jeon Myo dan anak kecil kurus jadi terkejut dengan apa yang dipikirkan MC kita. Kemudian keduanya mulai memakan hidangan yang ada di atas meja tanpa ragu. Scene beralih di markas Serikat Pembunuh Hitam. Terlihat wakil pemimpin Serikat Yokgah menerbangkan merpati pembawa pesan. "Sudah kau kirim?" tanya Oh Ki-hwan pemimpin Serikat. "Baru saja Pak," saut Yokgah. "Semoga lancar," ujar Oh Ki-hwan. Kemudian wakil pemimpin Serikat Yokgah berkata, "Masih belum terlambat Pak, masih ada hal-hal yang terasa janggal. Jika mereka setuju dengan berduel, mungkin kita bisa memicu amarah mereka dulu. Kau sudah tahu sendiri kita tak bisa mundur. Gerbang kematian sudah dibuka. Kita hanya bisa berharap mereka dapat kembali membawa keberhasilan seperti biasa," ujar Oh Ki-hwan. "Master Serikat, aku minta izin untuk melakukan protokol ikdisis," saut wakil pemimpin Serikat Yokgah. Oh Ki-hwan terdiam sejenak lalu bertanya, "Apa menurutmu seserius itu?" "Semakin kesini, begitulah anggapanku. Setidaknya kita harus menghindari kemungkinan terburuk kan?" jawab Yokgah. Sambil memandangi langit Oh Ki-hwan berkata, "Hah, persiapkanlah." Chapter beralih kembali kepada rombongan MC kita yang melanjutkan perjalanannya. Terlihat rombongan MC kita sudah hampir sampai di Kastil Asosiasi Naga Surgawi. "Kita sampai," ujar MC kita menoleh keluar dari kereta kuda. Dan beberapa saat kemudian, MC kita telah sampai di pintu gerbang kastil yang kemudian MC kita turun lalu menghirup udara dalam-dalam dan berkata, "Aku rindu dengan aroma udara di sini." Saat MC kita sedang menikmati momen itu tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Prajurit Noh." MC kita menoleh ke arah sumber suara yang ternyata adalah Kapten Ham beserta rombongan naga bumi. Terlihat adik ipar Jik Hakdo di belakang Kapten Ham. Kemudian adik ipar Jik Hakdo memberikan hormatnya kepada anak kecil kurus dan berkata, "Akan kami tangani sisanya." Melihat hal itu MC kita bergumam, "Bukankah orang ini petinggi di pendopo naga bijak?" Kemudian MC kita menoleh kepada anak kecil dan kemudian berbisik,
Meskipun dalam perjalanan terjadi banyak hal, yang penting aku membawamu ke sini hidup-hidup. Jangan sampai lupa ya. Kau memang mengantar kami dengan baik, tapi bukankah kewajibanmu menuntaskan tugas sampai akhir? Saut anak kecil kurus. Apa kau tidak menyimak perkataanku selama ini? Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, terutama melihat keadaan anak-anakku. Pungkas MC kita. Benar, prajurit Noh juga sebaiknya ikut kami. Saut adik ipar Jik Hakdo. Ya, cepatlah ikut. Kesampingkan dulu laporanmu setelah semuanya tuntas, ujar Kapten Ham. Dengan wajah jengkelnya MC kita berkata, Hei Jeonmyo, sepertinya kita harus berpisah dulu. Aku masih ada urusan dengan orang-orang ini. Selesai berkata seperti itu, MC terkejut saat menoleh tidak ada Jeonmyo di tempat. Chapter beralih beberapa saat kemudian di kediaman naga bijak Jik Hakdo. Terlihat MC kita bersama anak kecil kurus sedang menunggu. Gila, ujar MC kita yang baru pertama kali masuk ke dalam kediaman Jik Hakdo yang terkejut dengan barang-barang mewah di ruangan. Mohon tunggu sejenak, ujar adik ipar Jik Hakdo kepada anak kecil dengan hormat. Kemudian adik ipar Jik Hakdo berkata kepada MC, prajurit Noh tolong jaga tuan muda sebentar. Sesaat adik ipar Jik Hakdo keluar dari ruangan tunggu, MC kita dengan kesalnya berpikir dalam hatinya. Kok aku malah jadi mirip wali anak ini? Tenang, tenangkan diri, aku hanya tinggal menerima upahnya, tidak ada yang perlu dicemaskan lagi. Kemudian sambil menunggu MC kita berkeliling untuk melihat-lihat. Heh, sekarang aku bisa membaca sedikit-sedikit, ujar MC dalam hatinya. Di usia 30 tahun, menyendiri di dunia ini. Di usia 40 tahun, dia tidak tergoyahkan. Seiring waktu di usia 50-nya, dia sadar akan kehendak langit. Masuk usia 60, dia bisa mendengar kata-kata dari langit. Lalu ketika mencapai 70 tahun, dia dapat melakukan apapun yang dia mau tanpa harus terkekang hukum alam. Tulisan dalam lukisan. Entah siapa yang menulisnya, tapi ku yakin dia seorang Shinsun, ujar MC kita. Dia bukan Shinsun, melainkan Santo, saut anak kecil kurus. Terserahlah, tapi hal ini benar-benar bisa dilakukan kan? Pungkas MC kita. Maksudmu? Tanya anak kecil kurus yang tidak mengerti. Kemudian MC kita berkata, aku menyendiri di usia 20-an. Lalu di usia 30 aku sadar kalau tidak ada kebebasan di dunia ini, jadi aku tak pernah peduli dengan suara yang tak terlalu enak didengar. Setelah menjadi ayah, aku sadar kalau langit juga berkehendak untuk membesarkan anak-anakku. Menyadari kehendak langit, saut anak kecil kurus. MC kita yang mendengar itu pun berpikir dalam hatinya, kok kedengarannya lumayan keren juga ya. Terutama waktu bilang langit juga berkehendak. Hahaha, anak kecil kurus tertawa. Kenapa kau malah tertawa? Tanya MC dengan kesal. Kemudian anak kecil kurus berkata, aku tak menyangka bisa ditafsirkan begitu. Menyendiri, tak gentar, dan mendapat pencerahan. Seorang ayah tak tertandingi yang menyadari kehendak langit. Sungguh indah, ujar anak kecil kurus. Ayah tak tertandingi yang menyadari kehendak langit. Kedengarannya keren juga, pungkas MC kita. Kemudian anak kecil kurus berkata kembali, mengetahui kehendak langit sebelum berusia 40 juga luar biasa. Sebutan paling sakral memang mungkin seorang ayah. Meski sangat menyebalkan mendengar rengekan tentang anak-anakmu waktu di jalan, tapi tidak ada yang berani komplain mengenainya. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. Kayaknya dia sudah mulai melihat sisi baikku. Selain itu, aku juga ditolong karena terlihat seperti anak kecil. Apalagi satu-satunya alasan orang itu malas menjalankan misi seperti ini hanya karena anak-anaknya semata iya kan? Pungkas anak kecil kurus. Meski mulutmu tidak sopan, tapi kau cukup pintar sebagai orang kaya. Jika kau punya sopan santun pasti ku hormati dirimu, saut MC kita. Hehehehe, aku suka dengan caramu yang berani mengataiku sampai saat ini, meski sudah tahu garis besarnya identitasku. Pungkas anak kecil kurus. Kemudian MC kita menoleh kanan kiri dan kemudian berbisik. Kalau begitu tolong puji-puji aku waktu melapor, biar hadiahku ditambah iya.
Jangan lupakan juga janjimu. Aku adalah orang yang tahu balas budi. Akan kuupahi karena menyelamatkanku. Tapi juga siaplah dengan upah karena mencoba membunuhku. Saut anak kecil kurus. Itu cuma sandiwara untuk menolongmu. Kok malah jadi dianggap begitu? Pungkas MC kita dengan kesal. Hei, bekerjalah untukku, ujar anak kecil kurus. Hah, saut MC kita yang tidak mengerti. Kemudian anak kecil kurus berkata, kau akan kuberi 10 kali dari gajimu di sini. Aku juga akan membalas budimu dan melupakan segala kelancanganmu. Bagaimana, apa kau bersedia? Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. 10 kali, kemudian lanjut berkata, kau serius memberiku sebanyak itu? Sin beralih ke dalam ruangan rapat para petinggi Asosiasi Naga Surgawi. Oh Cusu berkata, bukankah sudah waktunya jelaskan pada kami juga, tentang misi bahkan tidak kami ketahui ini. Aku tahu akan kerahasiaannya, tapi aku juga tahu sudah memakan banyak korban jiwa. Dan itu jadi mengancam hubungan kita dengan aliansi Murim. Tambah Mun Umuo. Ahli siasat Ji, katakanlah sesuatu. Aku tahu kau punya alasan pribadi, tapi jika kami juga mengetahui alasanmu itu, bukankah membuat lebih baik? Tambah Oh Cusu lagi. Aku tahu kalian semua punya banyak pertanyaan untukku. Tapi tolong pahamilah, bahwa aku tidak bisa memberitahukan alasannya pada kalian hingga membahasnya dengan ketua asosiasi. Jawab Jik Hakdo. Kau selalu bilang hanya melaporkan pada ketua asosiasi, terus apa gunanya rapat 5 naga ini? Tanya Mun Umuo. Aku minta maaf sebesar-besarnya, tapi semua yang bisa ku beritahu hanyalah kalian harus lebih bersabar. Jawab Jik Hakdo. Mendengar hal itu semua orang terdiam dalam ruangan rapat 5 naga. Jik Hakdo berpikir dalam hatinya. Meski keamanan sudah diperketat saja misi kami masih bocor. Sudah jelas bahwa ada pengkhianat dalam asosiasi, dan dia juga pejabat tinggi. Tapi bukan berarti harus ku bawa topik itu sekarang juga. Kemudian Kim Tae-Huan berkata, ku yakin ahli siasat kita punya alasan sampai begitunya. Mari kita turuti saja untuk bersabar. Kita semua tahu bahwa ahli siasat kita telah menanggung beban yang berat dalam asosiasi, dan juga terbukti telah bekerja dengan sangat baik. Jika dia masih ingin bungkam, maka ku yakin memang harus menunggu sampai ketua asosiasi kembali. Jik Hakdo yang mendengar itu pun tersenyum dan Kim Tae-Huan menganggukkan kepalanya. Kemudian Ji Hakdo berkata, maka mari kita akhiri rapat ini, untuk ditunda hingga ketua kita kembali. Ah, mumpung kita semua berkumpul, ada yang mau kukatakan. Lebih tepatnya sih, permintaan. Saut Oh Cusu. Kemudian Oh Cusu berkata kembali. Waktu pertandingan latihan sebelumnya, ada anak dari prajurit tingkat 1. Aku ingin kerjasamanya untuk mengasuh mereka di dalam pendopo naga halilintar. Semua orang yang mendengarkan hal itu di dalam ruangan rapat terkejut. Kemudian dengan kesalnya Chun Il Sang berkata, Tuan Naga Halilintar, jangan sembarang bicara. Ila Sang, jangan terlalu lancang pada Naga Halilintar. Kemudian Chun Il Sang berkata, aku tahu bantahanku di sini terlalu lancang, tapi ada yang harus kuungkapkan. Apa belum ada yang tahu bahwa akulah yang sedang mengasuh anak-anak itu? Mendengar hal itu Jun Ang merapatkan gigi karena kesal dan berpikir dalam hatinya. Diamlah, semua bisa jadi lebih runyam kalau kau ikut bicara. Tapi kalian belum resmi menjadi guru dan murid. Sebab itulah kupikir kau belum tertarik pada mereka. Saut Oh Cusu. Soal itu, aku hanya sedang menunggu ayah mereka yang belum kembali. Hubungan antar guru dan murid tidak bisa dipaksakan begitu saja. Pungkas Chun Il Sang. Oh begitu, tapi aku masih mengiramu tak begitu tertarik pada mereka sampai pembantahanmu saat ini. Ujar Oh Cusu. Tuan Naga Halilintar, saut Chun Il Sang. Kemudian Oh Cusu berkata, benarkan, selain kurangnya upayamu untuk mengambil alih anak-anak itu, aku tidak bisa mengabaikan bakat murni dalam diri mereka. Aku cuma belum dapat waktunya, saut Chun Il Sang lagi. Mau bagaimanapun, kau tetap belum jadi guru mereka,
tapi sudah melarang-larang. Jika ayah mereka menolak, bukannya sama saja bohong, ujar Oh Cusu. Tapi aku sudah mengajarkan mereka dasar-dasar tinju tekan macan, saut Chun Il Sang lagi. Tinju tekan macan, bukankah itu juga diajarkan pada anak-anak lain di Akademi Bela Diri Naga Langit? Tapi memang itulah dasar bela diri. Berarti aneh dong, padahal kau sudah bisa menjadikan mereka murid sejak dulu, tapi sampai sekarang belum ada perkembangan. Sebab itulah aku mengiramu kurang tertarik menjadi guru mereka, pungkas Oh Cusu. Sudah kubilang itu karena ayah mereka, saut Chun Il Sang. Mendengar perdebatan itu Kim Tae-hwan berkata untuk menghentikan perdebatan. Il Sang. Nah, itulah yang ingin ku bicarakan, ujar Oh Cusu. Hah, apa maksudmu? Tanya Chun Il Sang yang tidak mengerti. Kemudian Oh Cusu berkata, anak-anak harus ada kesepakatan dari orang tua. Apalagi mereka bahkan belum berusia 10 tahun, bagaimana mungkin jadi guru mereka tanpa diskusi dengan ayah? Ayah mereka adalah prajurit tingkat 1 yang baru saja kembalikan. Dialah yang harus memutuskan siapa yang berhak jadi guru anaknya, jadi tak perlu ada perdebatan kecil seperti ini. Tuan Naga Halilintar, apa kau serius menganggap semua ini masuk akal? Ketika anak-anak itu dalam masalah, akulah Chun Il Sang yang berdiri membelanya dan akulah yang menyiapkan mereka dalam pertandingan, saut Chun Il Sang. Aku tahu betul hal itu. Bukankah itulah sebabnya orang tua sepertiku juga harus mengambil tindakan? Orang tua ini sangat malu ketika mendengarmu yang seorang wakil pendopo naga-naga bela diri repot-repot mengambil murid dari anak prajurit tingkat 1 semata. Kau telah membuatku memahami masalah lebih baik. Nyatanya, ada banyak kabar burung bahwa persatuan asosiasi kita melemah karena sangat banyak perbedaan fraksi di dalamnya. Saat begini, ketika kita semua mendengar cerita orang yang hanya memedulikan diri sendiri, orang tua ini tergerak oleh keberanianmu berkorban. Lalu aku sadar bahwa harus mengutarakan pendapatku dan berupaya membantu agar tidak ada yang dikucilkan. Sebab itulah aku mengambil tindakan dengan mengambil alih anak-anak prajurit tingkat 1 itu ke dalam pendopo Naga Halilintar, menciptakan jawara yang bisa membanggakan asosiasi Naga Langit. Bersama dengan ajaran Master Naga Halilintar, sekaligus dariku. Bukan hanya anak-anak itu, tapi bukankah fraksi kecil dan lebih lemah pun juga jadi merasa memiliki harapan? Ujar Oh Cusu dengan panjang lebar. Prok, 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 suara tepuk dari Moon Ungwo yang kemudian berkata. Membantu anak-anak yang telantar, sungguh tindakan terpuji. Aku pun ikut tertarik. Mendengar hal itu Oh Cusu berpikir dalam hatinya. Kau juga mau mengambil potongan kue tart ini? Moon Ungwo yang beradu tatapan juga berpikir dalam hatinya. Itu hanya semata-mata pembenaran. Chun Il Sang yang terlihat kesal juga berpikir dalam hatinya. Akan lebih baik menjadi seperti ini, daripada aku harus bersiteru dengan anak itu. Kemudian Moon Ungwo berkata kembali. Aku juga tergerak oleh tindakan wakil kepala naga bela diri. Aku pun setuju dengan opini Tuan Oh. Bagaimana jika diskusikan sistem putusan dalam penentuan takdir? Oh Cusu yang mendengar hal itu bergumam dalam hati. Mencuri topik macam rubah. Moon Ungwo yang melihat reaksi Oh Cusu juga bergumam. Tapi lebih baik melawanmu daripada Il Sang. Chun Il Sang yang mendengar itu juga duduk tak bisa berbuat apa-apa sambil menahan emosinya. Kemudian Kim Tae-hwan tiba-tiba berkata, kuanggap kalian berdua sudah memuji wakil kepala kami yang bekerja dengan baik. Kakak, saut Chun Il Sang. Kemudian Kim Tae-hwan menggunakan telepatinya kepada Chun Il Sang dengan berkata, jangan mengganggu, mari kita akhiri diskusi ini mumpung ada kesempatan. Apa yang mau kau lakukan? Tanya Chun Il Sang. Jika kau terus begini, mereka berdua akan membentuk aliansi dan kita berdua takkan bisa melawannya. Ujar Kim Tae-hwan. Kemudian Kim Tae-hwan berkata kepada semua orang di rapat, mari kita serahkan masalah ini kepada ayah mereka, dan kita terima baik-baik akan hasilnya. Mendengar hal itu Moon Ungwo berkata, keputusan yang bijak. Oh Cusu juga berkata, baiklah, aku setuju dengan hal itu.
Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.